Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik, kita di sini akan wawancara tentang bagaimana ASN beraneka, ibu-ibu semuanya ya. Namun sebelum kita mulai, kita harus memperkenalkan diri kita dulu masing-masing. Mulai dari saya Beni Susanto, kemudian instansi saya dari Pemkab Blitar, unit kerja saya dari SDN Wates 04. Silakan, Bu Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati, sama dengan Pak Beni dari Pemkab Blitar untuk penempatan di SMPN 1 Udanawu. Ya, silakan Bu Winda. Ya, saya Erwinda Widianawati dari instansi Kabupaten Jepara untuk unit kerja penempatan di SDN 3 Lebuawu. Ya, selanjutnya Bu Leni, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Leni Sela Bernyaningrum, unit kerja di SDN 3 Mayong Kidul dari Kabupaten Jepara. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita bincang-bincang tentang ASN beraneka. Ya, baik Bu Dwi dengan Bu Winda dan Bu Leni ya. Terus selanjutnya untuk aneka itu sendiri adalah sinonim atau kepanjangan dari yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Baik, untuk rencana aksi dalam kegiatan kita beraneka sebagai ASN, mulai dari akuntabilitas dan nasionalisme, ini kami sengaja ambil dari berita yang saya ambil. Yang pertama dari Lingkar Jatim. Kita lihat berita dari Lingkar Jatim detik.com. Seorang guru mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan. Ya, beliau adalah Bapak Saiful Manan. Beliau mendapatkan teladan, dan dari penghargaan beliau ini kita dapat mengambil contoh dari sikap dasar akuntabilitas, ya, di mana Bapak Saiful memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru SDN Bangpendah 2, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, yang menjadi amanahnya untuk mendidik putra-putri generasi bangsa. Sebagai bukti, beliau adalah seorang yang bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah artinya bertanggung jawab. Di berita itu diberitakan bahwa beliau adalah guru yang tak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi. Beliau mengatakan tugas jadi seorang guru merupakan panggilan jiwa yang terdalam, dan beliau mengatakan meskipun beliau ditugaskan di desa, beliau tetap jalani dengan penuh ikhlas dan rasa syukur. Selanjutnya beliau menunjukkan sikap dari perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai ASN. Sebagai bukti, beliau di dalam berita itu, beliau selama menjalankan tugas tidak pernah mengeluh, kemudian tidak pernah minta dipindahkan di tempat tugas yang lebih dekat, dan tidak juga minta promosi jabatan, sedangkan beliau mengabdi kurang lebih selama 33 tahun. Slide selanjutnya, Bu. Di dalam berita tersebut juga kita bisa melihat dalam foto itu ditampilkan beliau mengenakan berpakaian secara rapi, ya. Kemudian
menggunakan pakaian baju batik. Ini merupakan bukti contoh nasionalisme seorang ASN, yakni cinta produk dalam negeri. Cinta dengan produk dalam negeri bagian dari nasionalisme seorang ASN. Itulah yang kita bisa ambil pelajaran, contoh dari apa yang beliau contohkan sebagai seorang guru yang teladan. Baik, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya etika publik, silahkan Ibu yang bertugas. Ya, Pak, terima kasih. Untuk yang etika publik ya, bisa kita pahami bahwa etika publik itu merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa di PKM tersebut telah melaksanakan etika publik di dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, di sini yang kita tekankan ada di 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik yang dicontohkan di gambar tersebut. Dimensi kedua adalah dimensi modalitas, dan dimensi ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Nah, di sini kenapa kok dimensi kualitas pelayanan publik itu? Karena di PKM tersebut telah melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil guna memberikan edukasi terkait perkembangan seputar kehamilan maupun kelahiran untuk mencegah resiko angka kematian ibu dan bayi. Nah, sebagai seorang ASN tentunya kita haruslah mempunyai etika publik yang baik, sebab ASN adalah pelayanan publik. Nah, karena kita kebetulan berada di instansi yang sama, yaitu Dinas Pendidikan, bisa kita ambil nilai etika publik adalah dengan melayani, misalkan ketika wali murid datang ke sekolah kita. Nah, kita layani dengan sepenuh hati. Kita jelaskan bagaimana perkembangan anak didik kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk komitmen mutu, Ibu Erwinda. Ya, selanjutnya untuk berita yang saya ambil itu dari mediaindonesia.com. Nah, di sini itu ada pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu mengadakan festival kampung digital, namanya Smart Kampung demi tingkatkan pelayanan. Nah, Smart Kampung ini itu adalah pelayanan publik dengan pendekatan teknologi informasi. Nah, dengan program ini itu diharapkan warga desa di Banyuwangi itu semakin mudah dan murah dalam mengakses layanan publik. Jadi di sana itu per desa itu mengadakan inovasi sendiri-sendiri seperti itu. Nah, contohnya di desa Genteng Wetan itu ada sistem pelayanan posyandu yang memudahkan ibu-ibu di sana untuk mengakses informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, nilai yang terkandung dalam berita tadi yang bisa diambil itu adalah komitmen mutu. Jadi, salah satu cara untuk menjaga komitmen mutu di organisasi itu adalah dengan menciptakan inovasi yang baru. Dikarenakan inovasi itu adalah cara suatu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Misalnya kalau kita sebagai guru di masa pandemi seperti ini, tentu kita harus lebih pintar menciptakan inovasi-inovasi baru untuk siswa-siswa kita. Apalagi untuk pembelajaran daring seperti sekarang. Misalnya dengan membuat video-video pembelajaran, karena anak-anak itu kan, apalagi kalau anak SD, itu suka nonton YouTube. Jadi kalau sekali-kali itu yang ditonton itu bukan video-video yang animasi atau apa, jadi gurunya yang ditonton oleh siswanya. Seperti itu. Ya, itu saja Pak. Ya, bagus sekali kayaknya Ibu. Selanjutnya untuk anti korupsi, silakan Ibu Leni dipaparkan.
Ya, ini ada berita dari sindonews.com mengenai Fitra dorong polisi dan kejaksaan usut dugaan suap di DPRD Padang Sidempuan. Ya, apa itu Fitra ya? Kita taunya kan Fitri ya, bentar lagi kita Idul Fitri gitu ya. Fitra itu kepanjangan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Jadi di Padang Sidempuan itu ada salah seorang anggota DPRD yang melakukan dugaan uang ketok atau suap untuk memuluskan LKPJ Wali Kota Padang Sidempuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang Sidempuan berbuntut panjang, gitu ya. Kemudian ironisnya kegiatan ini itu terjadi di tengah masa pandemi sekarang ini, dan sangat disayangkan ya anggota DPRD tidak bisa tidak bisa hidup bersih gitu ya, harus melakukan suap untuk memuluskan segala hal yang dipermudah gitu ya. Jadi menurut saya ini tindakan yang kurang bagus gitu ya, dan harus kita tinggalkan gitu. Sebagai seorang ASN, kita sudah ada undang-undangnya gitu. Coba slide berikutnya, Bu. Nah, ini kita sudah ada undang-undangnya nomor 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai seorang ASN, seharusnya kita itu mengetahui nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Dalam segala hal kita harus jujur gitu ya. Kemudian yang peduli kepada siapapun, baik itu kepada pengemis, kepada presiden. Ketika mereka membutuhkan bantuan kita harus peduli gitu. Yang ketiga, mandiri. Apapun tugas kita harus bisa mandiri mengerjakan tugas itu dengan sepenuh hati gitu. Kemudian nilai anti korupsi yang keempat yaitu disiplin. Contohnya kita sebagai ASN, kita itu mempunyai waktu kerja, kita harus disiplin baik berangkat maupun pulang kerja gitu, harus tepat waktu. Yang kelima, tanggung jawab. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua tugas yang dibebankan kepada kita. Kemudian nilai yang keenam yaitu kerja keras. Apapun kondisinya, kita harus tetap kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Kita sebagai anggota ASN, kita harus hidup yang sederhana, tidak perlu bermewah-mewahan, bermuluk-muluk, harus bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Kita apa adanya gitu, hidup sederhana. Yang kedelapan, berani. Berani dalam hal ketika ada siapapun yang melanggar aturan, baik itu anak presiden, baik itu anak bupati, ketika kita mengetahui hal itu salah, kita harus berani untuk mengingatkan gitu. Kemudian nilai anti korupsi yang ke-9, Bu. Nah, yang ke-9 adalah adil. Misalkan kita sekarang ini ada di lingkungan pendidikannya. Ketika kita memberikan nilai, kita harus adil. Tidak melihat anak itu anak kepala sekolah, anak guru di situ, anak pedagang. Ketika anak itu bisa, kita harus memberikan nilai yang bagus. Dan ketika anak itu tidak bisa, kita harus adil bahwa memang benar-benar anak itu tidak bisa gitu. Ya. Sebelum kita berada di lingkungan ASN, kita harus mengetahui nilai anti korupsi yang harus kita patuhi. Begitu Kak dari saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan paparan materi. Sengaja kita ambil memang dari berita-berita yang dari
yang terpercaya, kemudian kita nanti insya Allah bisa mengaplikasikan dalam ketika kehidupan kita ber-ASN. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan secara baik apa itu yang disebut dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mudah-mudahan kita semuanya sukses selalu dan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan kita, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu wawancara kita hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.